Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teddy Pratama dengan NIM 190591111. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai fungsi manajemen risiko, tujuan manajemen risiko, manfaat manajemen risiko, dan tahapan dalam manajemen risiko. Sama halnya dengan sebuah orang, tentunya kita harus membuat perencanaan terlebih dahulu. Bagaimana manajer risiko bisa membuat visi, misi, dan tujuan mengenai risiko tersebut. Yang kedua, pelaksanaan. Setelah kita membuat perencanaan, tentunya kita akan melakukan pelaksanaan dari perencanaan kita tersebut, yang dapat kita lakukan dengan yang pertama, identifikasi risiko. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi risiko tersebut, apa risiko tersebut, dan bagaimana caranya. Yang kedua, evaluasi dan pengukuran risiko. Setelah kita identifikasi, selanjutnya kita evaluasi apakah risiko tersebut tepat dan bisa kita ukur apakah tidak akan terulang kembali. Yang ketiga, pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko tersebut dapat kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, apakah risiko tersebut bisa kita hindari ataupun dapat kita tahan ataupun dapat kita kendalikan ataupun bisa kita transfer risiko tersebut pada pihak lain. Dan langkah yang terakhir, kalau tidak mungkin, bisa kita melakukan pendanaan risiko tersebut. Dan langkah yang ketiga itu pengendalian. Pengendalian meliputi evaluasi secara periodik mengenai manajer risiko, output pelaporan yang dihasilkan, dan manajer risiko mengenai umpan balik yang dihasilkan oleh langkah-langkah sebelumnya. Selanjutnya, tujuan manajemen risiko. Banyak dari orang-orang memahami bahwa tujuan dari manajemen risiko tersebut banyak, namun ada beberapa manfaat yang dapat kita dapatkan dari manajemen risiko. Yang pertama, melindungi perusahaan kita dari tingkat risiko yang akan terjadi. Yang kedua, memberikan kerangka manajemen risiko yang konsisten atas risiko yang ada. Yang ketiga, mendorong manajemen untuk lebih bertindak proaktif untuk mengurangi risiko yang akan merugikan perusahaan itu sendiri. Yang keempat, mendorong setiap insan perusahaan untuk bertindak lebih hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan karena akan merugikan perusahaan itu sendiri. Yang kelima, membangun kemampuan mensosialisasikan dari pentingnya pengelolaan risiko karena pada dasarnya akan menguntungkan perusahaan tersebut. Yang keenam, meningkatkan kinerja perusahaan melalui penyediaan informasi tingkat risiko yang akan dari selanjutnya mengenai manfaat manajemen risiko. Pada dasarnya, Enterprise Risk Management atau ERM adalah integrasi dalam 3 cara. Yang pertama, pengintegrasian organisasi risiko. Bagaimana manajer risiko bisa mengkoordinasikan antar anggotanya. Yang kedua, pengintegrasian strategi transfer risiko. Bila suatu risiko tidak dapat dilakukan ataupun diselesaikan secara pihak, sebaiknya melakukan integrasi transfer risiko. Yang ketiga, pengintegrasian manajemen risiko dalam proses bisnis. Maksudnya bagaimana manajer risiko bisa mengelola kegiatan bisnisnya dengan baik. Setelah ketiga integrasi tersebut dilakukan secara benar, maka akan didapatkan manfaat dalam suatu perusahaan. Pertama, efektivitas organisasi. Akibat dari penunjukan CRO dan pembentukan fungsi RM akan membuat suatu lini akan bekerja lebih efektivitas. Yang kedua, pelaporan risiko. Fungsi unit enterprise risk dapat menentukan prioritas, tingkat, dan isi laporan risiko yang harus disampaikan. Yang ketiga, kinerja bisnis. Kinerja bisnis, perusahaan telah mengadopsi pendekatan ERM yang mengalami perbaikan kinerja bisnis tentunya. Selanjutnya, yang terakhir, tahapan dalam manajer risiko. Menurut Satgov, terdapat 4 tahapan dalam manajemen risiko. Yang pertama, sadar akan risiko. Seorang pimpinan korporasi harus sadar akan risiko tersebut dapat dikelola dengan baik.
Setelah menyadari, mereka akan melakukan penilaian terhadap risiko yang akan dikelola. Setelah melakukan penilaian, mereka akan menangani mengenai risiko tersebut, bagaimana semestinya harus diselesaikan. Terakhir tentunya seorang manajer harus mampu memonitori para anggotanya agar antar lini bekerja dengan baik dan dapat menyelesaikan risiko tersebut. Mungkin hanya sekian. Maaf bila ada segala kekurangan. Semoga teman-teman bisa mengambil sebagian besar ataupun kecil dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.